Minggu adik-adik, Shalom. Hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus karena di hari yang indah ini kami telah berkumpul lagi. Walau kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya bahwa kami satu hati untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan kiranya mau memberkati ibadah sekolah minggu yang kami lakukan di rumah kami masing-masing, mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya menjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini kami juga rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan, apa yang kami baca, itu bisa menjadi buah bekal bagi kami dalam kami melakukan kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan firman kita di saat ini terambil dari Lukas 22 ayat 54 hingga ayatnya yang ke-62. Lukas 22 ayat 54 hingga ayatnya yang ke-62 yang berbunyi demikian. Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikutlah dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita tentang Petrus menyangkal Yesus. Sekarang kakak pengasuh mau tanya, berapa jumlah murid Yesus? Iya, benar. Ada 12 murid Yesus. Kemanapun Yesus melakukan pelayanan, dia selalu mengajak murid-muridnya untuk pergi bersama-sama dengan dia. Sampai ketika Tuhan Yesus menghadapi penderitaan, dia pun mengajak murid-muridnya untuk sama-sama melakukan pergumulan di Bukit Getsemani. Adik-adik, hubungan antara Tuhan Yesus dengan para murid sangat dekat sekali. Namun, dalam cerita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana hubungan antara Petrus dan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ditangkap dan dibawa ke rumah imam besar. Pada saat Tuhan Yesus ditangkap di Bukit Getsemani, para gerombolan membawa Tuhan Yesus ke rumah imam besar. Pada saat itu juga ternyata Petrus mengikuti Yesus dari kejauhan. Di halaman rumah orang itu, orang-orang memasang api dan banyak orang duduk mengelilinginya. Dan di situ juga ternyata ada Petrus. Pada saat yang sama, ternyata ada seorang perempuan yang mengenali Petrus. Perempuan itu memperhatikan Petrus dan mengatakan bahwa Petrus juga adalah salah satu di antara mereka yang sedang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Apa reaksi Petrus
ketika perempuan itu mengatakan bahwa Petrus adalah salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus, jawaban aneh yang Petrus katakan bahwa ia sama sekali tidak mengenal Tuhan Yesus. Petrus kemudian menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Adik-adik, pada saat itu juga Tuhan Yesus kemudian menoleh ke arah Petrus. Sikap Tuhan Yesus ini mau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tahu apa yang sedang Petrus lakukan di belakang dia. Seketika itu pula Petrus menangis. Ia ingat apa yang telah Tuhan katakan kepadanya. Sebelum ayam berkokok hari ini, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Adik-adik, Petrus seketika sadar dan dia menangis. Ia menyesal akan segala perbuatannya. Penyesalan itu biasanya selalu datang dari belakang. Kita mungkin pernah berbuat salah, tetapi akhirnya sadar lalu menyesal. Adik-adik, mengapa Petrus berbuat demikian? Mungkin saja ia takut ditangkap dan menderita seperti Tuhan Yesus kalau saat itu dia berkata jujur bahwa dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Petrus tidak mau mengambil risiko. Ia lebih memilih bersikap seperti seorang pengecut, mau mengamankan diri sendiri daripada ia harus menerima akibat jika ia mengakui bahwa ia mengenal Yesus. Makna dari cerita ini ada 4. Yang pertama, apakah sikap Petrus patut kita contohi? Tentu saja jawabannya tidak. Justru sebaliknya, kita harus menjadi seorang yang pemberani, apalagi untuk membela kebenaran. Misalnya saja, kita harus memiliki keberanian untuk membela salah seorang teman kita yang kita tahu benar bahwa dia tidak bersalah agar terhindar dari hukuman. Yang kedua, kita harus berani berkata, jika ya, hendaklah katakan ya, dan jika tidak, hendaklah katakan tidak. Artinya, jika benar, katakanlah yang sebenarnya, dan jika salah, katakanlah yang salah. Yang ketiga, kesadaran terhadap sebuah kesalahan atau dosa dalam hal ini tentu saja sangat penting. Sebab dengan munculnya kesadaran dalam diri kita, akan ada keinginan untuk berubah dan memperbaiki kesalahan agar menjadi yang lebih baik. Dan yang keempat, pertobatan sangat diperlukan oleh setiap orang percaya. Karena itu adik-adik, jangan lagi kita seperti Petrus mau menyangkal Yesus yang kedua kali, tetapi kita harus menunjukkan sikap ketaatan dan kesetiaan kita kepadanya lewat sikap dan perbuatan kita setiap hari dengan cara rajin berdoa, membaca Alkitab, rajin ke sekolah minggu, dengar-dengaran kepada orang tua, atau untuk pengasuh dan semua orang yang lebih tua dari kita. Demikianlah cerita kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, kita satu dalam doa. Berdoa mulai. Tuhan Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan Yesus, karena di saat ini kami anak-anak-Mu telah mengikuti sekolah minggu. Walaupun kami terpisah jarak di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya bahwa kami semua satu hati untuk bertemu melayani-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengarkan cerita tentang Petrus menyangkal Yesus. Kami mau minta di dalam nama Tuhan Yesus, ajarkan kami anak-anak ini untuk tidak melakukan hal yang sama dengan Petrus. Tapi biarlah kami menjadi anak-anak yang lebih takut akan Tuhan dalam membela kebenaran. Ajarkan kami ya Tuhan untuk selalu mengatakan ya bagi hal yang
benar dan tidak bagi hal yang salah. Ajarkan kami selalu ya Tuhan untuk berjalan di jalan yang benar. Jangan biarkan kami menjadi anak-anak yang pengecut, tapi biarlah kami menjadi anak-anak yang pemberani dalam membela kebenaran. Tuhan Yesus mau memberkati kami ya Tuhan dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari, di rumah, di sekolah, atau dimanapun kami semua berada, agar kami dapat melakukan aktivitas kami dengan penuh sukacita, terlebih dengan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi kami selaku pengasuh, agar kami dapat melakukan tugas tanggung jawab pelayanan kami dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, mungkin banyak lagi yang akan kami pinta daripadamu ya Tuhan, tapi Tuhan lebih mengetahui semua daripada kami. Ampunkan salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan titah dan kehendak-Mu. Lalu ke dalam tangan Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan doa ini. Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah sekolah minggu kami saat ini, kami mohon berkat daripada-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera mau menyertai kami semua yang sedang mengikuti ibadah di saat ini, yang tidak mengikuti ibadah, semua orang yang kami sayangi maupun yang menyayangi kami, yang membenci kami sekalipun, hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Shalom.